Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taira Agis Kawutami dengan NPM 25110400220 dari Prodi Akuntansi akan melaksanakan penugasan ulangan akhir semester mata kuliah syariah, yaitu melakukan presentasi mengenai tripologi kesempurnaan Islam. Nah, di video ini kita akan membedah konsep tripologi kesempurnaan Islam. Kita akan melihat bagaimana 3 pilar utama, yaitu Islam, iman, dan ihsan, atau yang sering kita kenal sebagai akidah, syariat, dan akhlak, saling terhubung menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Nah, 3 istilah ini, yang pertama itu ada akidah atau keyakinan. Ini adalah ikatan batin dan fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa fondasi ini, semua yang kita bangun nanti akan runtuh. Yang kedua, yaitu syariat atau aturan. Ini adalah hukum dan pedoman hidup yang mengatur bagaimana kita beribadah dan berhubungan dengan sesama manusia. Fungsinya sebagai struktur penyangga. Dan yang ketiga adalah akhlak atau perilaku. Ini adalah cerminan karakter dan moralitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibilang, akhlak adalah hasil akhir yang terlihat dan bisa dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar kita. Nah, jika kita merujuk ke literatur Islam, pemetaan ini sebenarnya berasal dari pemahaman mendalam tentang 3 konsep teologis, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman itu merepresentasikan dimensi akidah. Bagaimana hati kita meyakini rukun iman yang 6. Yang kedua, Islam. Islam merepresentasikan dimensi syariat, yaitu implementasi fisik atau tindakan yang melalui 5 rukun Islam. Dan yang ketiga adalah ihsan, yang mempresentasikan dimensi akhlak. Sebuah kesadaran tertinggi di mana kita beribadah seolah-olah melihat Allah atau minimal merasa selalu diawasi olehnya, sehingga memancarkan kebaikan kepada sesama. Nah, supaya kita memiliki gambaran visual yang lebih jelas, para ulama sering sekali mengumpamakan hubungan ketiganya seperti satu pohon yang utuh. Akar pohon itu adalah iman atau akidah. Dia tidak terlihat di permukaan, tersembunyi di tanah, tetapi dialah yang menopang seluruh beban pohon, menyerap nutrisi, dan memastikan pohon tidak tumbang waktu ditiup angin kencang. Yang kedua, batang dan ranting pohon itu adalah Islam atau syariat. Struktur ini kokoh, teratur, dan bertugas mendistribusikan nutrisi dari akar ke seluruh penjuru pohon. Ini adalah aturan yang menjaga agar pohon tetap tegak berdiri. Nah, yang ketiga itu daun dan buah pohon. Itu adalah ihsan atau akhlak. Ini adalah hasil akhir dari akar yang sehat dan batang yang tegak. Buah yang manis dan daun yang rindang ini yang memberikan manfaat, peneduh, dan kelezatan bagi lingkungan sekitarnya. Orang lain mungkin tidak melihat akarnya, tetapi mereka bisa langsung menikmati buahnya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana proses ini bekerja dalam kehidupan nyata. Kita ambil contoh yang ibadah yang paling utama, yaitu sholat. Tahap pertama adalah kepatuhan atau syariat. Kita melakukan sholat sesuai aturan fikih. Ada rukun,
syarat sah, dan gerakan fisiknya. Tahap kedua yaitu kontrol diri atau prosesnya. Sholat yang kita lakukan secara rutin sebenarnya melatih kedisiplinan kita dan membangun kesadaran bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahap ketiga adalah output personal atau transformasi. Sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, ayat 45, sholat yang benar itu akan mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Dan disinilah terjadi perubahan dalam diri kita. Dan tahap terakhir adalah tahap keempat, yaitu dampak sosial dan akhlak. Hasil dari sholat tadi melahirkan individu yang jujur, amanah, berempati tinggi, dan bermanfaat di tengah masyarakat. Jadi beribadah itu bukan hanya ritual kosong, tapi ada dampak sosialnya. Semua aturan atau syariat yang dibuat dalam Islam itu sebenarnya memiliki tujuan yang mulia, yang disebut dengan maqasid syariah. Aturan itu diturunkan murni untuk mewujudkan kebaikan, maslahat, dan mencegah dari kerusakan di muka bumi melalui 5 pelindung utama. Yang pertama adalah menjaga agama yang melindungi kebebasan dan kemurnian keyakinan. Yang kedua, menjaga jiwa, melindungi hak hidup dan kehormatan setiap manusia. Yang ketiga, menjaga akal, mencegah hal-hal yang merusak pikiran seperti khamar dan narkoba. Yang keempat adalah menjaga harta, melarang eksploitasi, riba, pencurian, dan penipuan. Yang kelima, menjaga keturunan, melindungi industri keluarga dan tatanan sosial masyarakat. Untuk menjaga agar iman, syariat, dan akhlak kita tetap konsisten atau istiqomah, ada 2 aspek yang penting yang harus berjalan beriringan. Pertama, aspek ilmiah atau pengetahuan. Kita harus terus belajar, berdiskusi, dan mencari kebenaran berdasar ilmu yang valid. Kedua, aspek abadiyah atau etika. Ini berhubungan dengan sikap hati, ketulusan niat, keikhlasan, dan bagaimana kita saling menghargai perbedaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.